Yang ini genotipenya lebih banyak tadi. Tapi merupakan bagian data yang saya hanya ambil 5 genotipe saja. Untuk keperluan contoh data. Tapi ini cukup saya kira untuk mendemonstrasikan beberapa analisis. Ada ANOVA, regresi, korelasi, tidak ya. Nah, ini saya copy yang lain. Saya kira teman-teman sudah juga ini ya, sudah mencoba ya. Jadi yang saya copy tadi apa? Setelah Prof. Print ada Prof. ANOVA. Ya. Kalau ada data gila, jadi Prof. ANOVA ini untuk data seimbang. Data seimbang itu artinya jumlah ulangan sama untuk setiap perlakuan. Jadi misalnya genotipe 1 ada 3 ulangan, ini ya. Genotipe 2, ya P6 ini ada 3 ulangan, betul ya? MKB 3 ulangan, ya. Nah, dalam konteks ini datanya seimbang karena semua perlakuan punya 3 ulangan. Namun sering juga kita menghadapi kasus data tidak seimbang. Di antaranya diakibatkan karena adanya data hilang. Tidak seimbang dari awalnya bisa juga sih, ya kan? Karena suatu hal ada perubahan. Seringkali kita merencanakannya seimbang, tapi pada akhirnya kita menemukan adanya data hilang. Misalnya tadi P6 ulangan 1 missing ya, ulangan tikus, tanamannya ada. Kemudian, nah seperti itu. Jadi kita ini missing. Kalau missing bisa ditulis ini. Ya. Kalau datanya di copy paste. Nah, kalau datanya diimpor, nah nanti mungkin yang kedua nanti kita latihan impor. Itu dikosongkan saja. Kalau datanya mau diimpor langsung dari Excel, ya, dari file Excel. Mau diimpor langsung, nah itu kita kosongkan saja. Tapi kalau mau di copy paste, ditulis titik yang isi. Oke. Nah, dan di SAS-nya nanti kalau missing kita menggunakan proc GLF, ya. Dan means ini kita menggunakan ls means. Tentu option yang sebelah kanan ini perlu dimodifikasi. Tapi prinsipnya Prof. ANOVA untuk data seimbang, Prof. GLF ya kan bisa digunakan untuk data yang tidak seimbang. Pertanyaannya Prof. GLF untuk data seimbang boleh tidak? Boleh. Boleh aja. Baik ya. ANOVA faktor tunggal RKLT, ya. Prof. ANOVA data jago. Kenapa data jago? Ya karena tadi di atas dikasih nama datanya jago. Nah, kelas ulangan genotipe. Kelas ini adalah variabel kategori, ya. Ya. Semacam faktor, ya termasuk faktor. Kadang ulangan tidak disebut faktor, tapi ulangan di sini masuk ke kelas karena dia adalah pengubah kategori. Model tinggi tanaman, bobot pipilan per plot, jadi ada 2 karakter, ya kan? Jadi kalau kita familiar dengan ya Y sama dengan mu plus pengaruh
Jadi ini pengaruh genotipe, ini pengaruh ulang. Yang ditulis model persis seperti itu, ya kan? Yang di sebelah kiri ditulis Y-nya. Y-nya itu adalah tinggi tanaman, kemudian terplot, ya. Ya, mu tidak usah ditulis misalnya, ya kan? Jadi Y-nya saja ditulis. Kalau punya lebih dari satu Y bisa ditulis sekaligus, ya kan? Kemudian ada ulangan dan genotipe, ya seperti itu. Jadi mengikuti apa yang ada di model ini. Means genotipe perdankan line stable itu supaya keluar tabel isinya nilai tengah dan huruf-huruf. Kadang ada yang min itu menulisnya min saya Windows S itu nggak apa-apa. Lebih cenderung harus pakai S ya. Saya tidak tahu apakah bisa atau tidak, ya kan? Yang saya tahu pakai S. Ya. Saya pakai koma semua itu. Jadi dua kali bahasa pasti itu. Sudah. Ada saya jadi titik semua. Nah kemudian di sini Oh ya bakal. ini itu rata-rata per genotipe. Jadi setiap genotipe ini kita rata-rata dari 3 ulangan. Ya. Bisa tidak pakai Excel? Bisa. Average, ya kan? Untuk plot ini di average, untuk genotipe ini untuk P6 ini adalah 1, ya kan? Ini untuk P6, ya. Kemudian ini average, ya, dari 3 ulangan. Ini untuk FKB, ya. Bisa untuk 1 gitu, kan? Tapi kalau genotipe ada 100, ya capek. Nah, kemudian kita bisa minta tolong SAS untuk melakukan seperti ini, rata-rata dari 3 ulangan. Untuk apa? Kalau di Excel bisa pakai pivot table, ya. Untuk apa rata-rata dari 3 ulangan? Di sini untuk melakukan analisis korelasi dan regresi disarankan menggunakan genome library. Ya. Jadi tidak menggunakan data rata-rata, tidak menggunakan data plot, ya. Bisa tidak melakukan korelasi menggunakan data ini langsung, data plot ini kan data plot. Bisa tidak? Bisa, ya kan? Dari si analisisnya ya bisa aja, ya. Tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena kita khawatir adanya spurious association. Asosiasi palsu, ya kan? Kalau kita ukuran beruntung, ya, misalnya ada 2 kubah X dan Y, ya, 2 kubah ini tidak berkorelasi. Jawaban benernya, ya, jawaban benernya kedua kubah ini tidak berkorelasi, ya. Nah, tapi ulangan 1, jadi ulangan 1, ya, ini ulangan, ya, ulangan 1 itu tempatnya tidak subur. Kemudian kedua karakter ini tidak berkorelasi. Kita punya titik-titik di sini, ya. Tidak ada korelasinya 0 kalau dihitung ulangan 1 aja. Ya. Ulangan 2 agak subur dia. Nah, ya kan? Nilai X-nya agak tinggi, Y-nya agak tinggi kan? Agak subur kan dia? Ya batas. Mungkin kalau X-nya itu tinggi tanaman, Y-nya itu apa misalnya? Ya kan? Di tempat yang subur kan tanamannya lebih tinggi. Kalau ini kan tanamannya pendek dan apalah ini jumlah cabangnya sedikit, gitu kan ya? Nah, kalau ini tanamannya agak tinggi, jumlah cabangnya agak banyak. 3 ini subur, tanamannya tinggi-tinggi, ya, dan jumlah cabangnya banyak. Ini kan ini. Tapi tidak ada korelasi antara itu. Nah, tapi kalau data ini kita pakai, kita korelasikan, nah kita ketemu suatu hubungan antara kedua. Jadi dia bilang korelasinya nyata padahal itu istilahnya
namanya hubungan yang palsu, ya, spurious association. Maka menurut Jose Grossa, rata-ratakan, ya kan? Nah, nanti rata-ratakan kalau kita ratakan 3 bulanan, seperti gimana? Kita akan ketemu awan, satu awan, ya. Nah, itu nanti jawabannya yaitu tidak ada korelasi ya. Ya, itu salah satu. Jadi mengapa pada analisis korelasi dan regresi kita disarankan menggunakan genotype, ya kan, atau tree. Ya, tapi tergantung kasusnya, ya kan. Kalau teman-teman studi ekologi, ya kan, di mana individu itu diperhatikan keragamannya, ya kan. Nah itu di dalam kasus tertentu yang dimana ya perlu dilakukan korelasi berdasarkan raw data, ya mungkin aja, ya kan. Nah, tapi itu apa namanya? Kalau dalam konteks ini kita menghindari spurious association. Sudah ya? Kalau ternyata ulangannya pun nggak nyata, tetap bagusnya dirata-ratakan. Kalau ulangan tidak nyata, mungkin tidak apa-apa, tidak dirata-ratakan. Ya. Namun secara umum best practice-nya, ya sebaiknya menggunakan rata-rata dari 3 bulan. Bahkan ada pandangan untuk korelasi regresi kita perlu standarisasi lagi Pak, itu gimana? Tahu tadi. Ya, Standarisasi data kesatuan. saya kira baik. Saya kira karena yang dilihat adalah pola covariance-nya antara, jadi yang dilihat itu pola hubungan, ya kan? Sehingga satuan ini tidak apa-apa menggunakan satuan asli. Seperti ini saya tinggi tanaman, ini hasil kilogram. Jadi dalam konteks ini saya kira tidak perlu distandarisasi ke 0,1 ke rata-rata dari komisi 1. Tidak apa-apa menggunakan skala asli, kecuali kalau ada alasan tertentu memang itu diperlukan. Karena yang dilihat itu saya kira pola covariance antara pola apa namanya ya saya kira covariance antara kedua. Lain halnya analisis selanjutnya seperti path analysis. Nah, saya mau yang mau Ya, itu. kalau path analysis Harus analisis. kalau path analysis itu memang prosedur path analysis itu adalah dia membuat, jadi koefisien path itu adalah koefisien lintas itu adalah koefisien parsial dari regresi linear berganda yang terstandarisasi. Jadi dalam path analysis memang ada prosedur penentuan standarisasi. Tapi korelasi dan untuk korelasi dan regresi biasa itu tidak perlu saya kira. Sudah saya kembali ya. Oke. Nah ini hitung rata-rata per genotipe ya. Nah, kemudian lihat rata-rata per genotipe, analisis korelasi, ya. Nah, kita running aja dulu ya. Kita running dulu. Kita sudah sampai mana tadi? Ya, pelan-pelan kita lihat ANOVA ya. Nah, ini datanya dulu ya kan, droplet data. Kemudian kita lihat ANOVA, ya. ANOVA yang ini ya. Jadi ANOVA-nya kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya, nah ini agak terlalu besar sedikit, ya ini saja. Ya, kira-kira segitu ya. Oke. Jadi ANOVA di sini agak scroll ke bawah. Di sini genotipe pengaruhnya sangat nyata. Jadi kalau membaca ANOVA biasanya gini.
kita membaca itu sebagai pengaruh, ya kan? Jadi dari hasil ANOVA biasanya kita tidak menyimpulkan genotipe berbeda nyata. Ini genotipe berpengaruh nyata, ya kan? Atau di sini genotipe berpengaruh sangat nyata terhadap hasil, terhadap respon. Ini maaf ini responnya bobot bilang plot. Jadi genotipe berpengaruh sangat nyata terhadap bobot bilang plot, sedangkan ulangan tidak berpengaruh nyata, ya kan? Itu lihat dari nilai-nilainya, betul? Ya. Nah kemudian koefisien keragaman 13,5% untuk karakter hasil, ya, ini dinilai baik. Untuk pengujian pelepasan parus tanaman pangan, disarankan koefisien keragaman di setiap rotasi kurang dari 17%, betul ya? Kurang dari 17%. Kalau 17% masih boleh. 17 koma masih boleh. 17 koma masih boleh. Kata Rasita. Baik. Tapi 18 tidak boleh. Baik, 17 masih boleh katanya. Dari mana 17 boleh? Kenapa 17? Kenapa tidak 20? Yaitu konsensus. Ya. Ya. Makin kecil makin bagus lah. Jadi koefisien keragaman ini menggambarkan besarnya garap dalam persentase rata, ya kan? Garap percobaan, ya kan? Garap percobaan. Jadi kita ingin percobaan yang garapnya kecil, yang menandakan percobaan itu reliable, atau dapat diandalkan. Baik. Ulasan tentang ini sangat disarankan teman-teman melihat di buku statistik, salah satunya buku Gomez dan Gomez, Statistical Procedures for Agriculturalists. Bukunya ada di mana? Bukunya terbuka di internet, legal, ya kan? Ini cara carinya, Gomez and Gomez, Statistical. Ya statistik buku boleh lain, punya apa yang keluar itu. Ya. Nah, ini. Statistical Procedures for Agricultural Research. Ya. Dan ini USAID ini sharing ini, berarti mungkin harusnya kan kalau USAID yang share kan apa asumsinya dia sudah minta izin kan ke Gomez, dan Gomeznya sudah berarti penerbitnya. Nah jadi itu diklik, nah ya yang berbahasa Inggris. Saya kira teman-teman semua ahli bahasa Inggris. Nah ini Gomez dan Gomez ya. Jadi beliau berdua suami istri itu, ya kan? Satunya sebagai di departemen statistik di IRI, kemudian Gomez yang satunya lagi adalah profesor di UPLB. Ini buku ini diterjemahkan oleh Pak Marsudi guru kita ke bahasa Indonesia, terbitkan oleh Wipres. Ya. Saya pernah tanya beliau secara pribadi, ya kan, berapa lama Pandang menerjemahkan buku itu, ya kan? Ya sekitar 1 tahun. Ya. Itu yang sangat cepat, ya kan? Kalau Wiwi mungkin 10 tahun tidak jadi. Ya ini bagus ini buku, ya, bukan bagus tapi sangat bagus dari sisi mana? Dari sisi dia memberikan suatu perhitungan yang rinci langkah per langkah. Ya. Dimana sekarang perhitungan itu sudah bisa dibantu oleh software, ya kan? Nah, tapi keuntungannya kalau kita mau mencoba listing program kita benar atau salah, ya kan? Nah kita pakai contoh data Gomez dan Gomez, running di softwarenya, samakan jawabannya, sama tidak dengan ya, menarik kan? Saya teman-teman ketemu suatu, ya kan, suatu rancangan percobaan yang membuat kepala pusing seperti split plot, ya kan? Splitnya 3 kali, kayak apa itu, ya kan? Nah, itu
Itu kan bagaimana analisisnya? Nah mungkin di sini ada, ya kan? Atau ya setidaknya splitnya 2 kali lah, split plot itu ada di sini, ya kan? Jangan peta-peta terbaik. Bisa dicari, lihat contoh datanya ada. Nah saya kira best practice ini, ya jadi arti ini, kita tidak hafal semua listing atau banyak yang kita tidak hafal, ya kan? Tapi kita bisa mencari informasi kan, kita bisa cari, ya kan, di internet, bagaimana listing membuat PO itu plot. Boleh plot itu bar plot atau box plot tapi yang ada, ya, lucu lah, ya pokoknya kekinian, ya. Kita tidak tahu caranya mana hafal, ya kan? Dan tidak ada juga ujian yang menanyakan bagaimana listing program PO plot, ya kan? Nah itu bisa kita cari di internet. Kemudian kita buat seperti itu. Nah, atau mungkin ANOVA tadi, ANOVA split plot, ya kan? Bagaimana caranya di A, nanti ketemu di paket agrikul atau mana? Nah seperti itu. Nah tapi kita perlu yakin listing itu benar. Ya. Nah, salah satu caranya, kalau kita listing itu program itu, bagian program itu di-apply ke data kita, ya, insya Allah ada hasilnya, ya kan? Tapi kita tidak tahu itu benar atau salah, ya kan? Nah, satu caranya adalah kita menggunakan data yang sudah ada jawaban analisisnya. Ya, seperti misalnya ini, contohnya kita menggunakan data dari YouTube, ya kan? Seperti itu. Saya kalau teman-teman ingin memberikan training analis data, ya kan tidak ingin dong sharing sesuatu yang salah, ya kan? Peserta ada 100 gimana? Nanti, ya kan? Nah jadi pastikan dulu benar, ya kan? Nah jadi menggunakan contoh data, lakukan analisis pada contoh data, samakan OI sama dengan buku atau dengan referensi yang lain. Nah kalau itu kan, insya kita yakin kita bisa. Ya, jadi kalau sudah dapat penelitian sendiri, jadi yakinkan metode itu. Karena software itu sangat mudah memberikan hasil, ya kan? Namun hasil yang diberikan itu belum tentu benar. Dan kita sebagai peneliti atau sebagai apa namanya, mungkin trainer perlu tahu bahwa perlu yakin bahwa hasilnya. Oke, ini sudah. Ini tinggi tanaman ya, tinggi tanaman cuma yang di atas tinggi tanaman dulu. Tinggi tanaman pengaruh genotipe sangat nyata, pengaruh ulangan tidak nyata, koefisien 4,456%, sangat rendah. Ya, bagus lah ya. Nah kemudian, nah ini perlu yang teman-teman suka, gantikan semua tipe range test ya. Nah, jadi yang ini dapat huruf A, ya, P6 MKB ini apa tinggi tanaman ya? Ya, tinggi tanaman. P6 MKB, Semar 3, Bisma ini dapat A. Kemudian ya ini P6 dan MKB ini dapat B. Ya, ini garisnya, jalur keduanya. Nah, jadi wajar lah ya, karena keduanya mengalami depression sehingga dia menurun. Nah, kemudian ini, nah sasnya menghasilkan plot ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga bobot film per plot ya, ada huruf-hurufnya, dan di sini ada ini. Ya, ini sangat menyenangkan. Dan sesuatu yang sangat mewah, ya saya kira. Oke, dan ada korelasi dan ada regresi. Oke ya. Ini pernah kita ceritakan ya di mata kuliah pemulihan ya. Nah, jadi di sini ya setelah menghitung korelasi, ya korelasi menggunakan tadi kan, korelasinya tadi menggunakan data rata-rata kan. Bagaimana buktinya itu data rata-rata? Nah, ini kan pertama kita ini kan menghitung rata-rata nih, menghitung rata-rata genotipe genotype nih. Ini kan ada output out J min, ya. Jadi ini dia menghitung rata-rata, kemudian membuat dataset baru yang namanya J min, ya kan? Nah oleh karena itu pada saat melakukan
korelasi dulu nih. From core, ya, from core datanya JMIT, ya kan? Tidak pakai data jago, kalau data jago ya data yang data mentah tadi itu data raw, data for plot, ya kan? Tapi kita menggunakan JMIT. Demikian pun dengan from track, datanya juga JMIT. Korelasi apa sih yang dihitung? Nah, korelasi file tinggi tanaman dan bobot bilang plot. Kalau teman-teman punya 20 kubah, ya kan? Nah, saya tulis itu 20 bobot ya untuk membuat proses korelasi. Sangat nyaman dengan SAS. Nah, regresi, kalau ini regresi tidak sederhana di mana Y-nya adalah bobot bilang plot, X-nya tinggi. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Korelasinya, korelasi antara tinggi tanaman dan bobot bilang plotnya berapa? Nah, kita lihat dulu nih. Simple statistik. Tinggi tanaman 5. Kenapa 5? N-nya 5, kenapa? Ada 5 garis. Betul, ada 5 genotipe, ya. Nah, 5 genotipe. Kemudian korelasinya berapa sih antara tinggi tanaman dan bobot bilang plot? Berapa korelasinya? Itu yang tadi. Berapa korelasinya? 0,985. Kalau dibulatkan 0,99. Sempurna. Ya. Sangat dramatis ya kan ya, kita sampai keluar air mata bagaimana bisa tinggi tanaman itu korelasinya sangat tinggi dengan hasil, ya kan? Nah, oke lah ya, kita sudah senang. Kemudian kita lihat ini regresinya juga, ya kan? Nah, ini regresinya kan ya? Gimana bacanya? Regresinya ini kan intercept, ini tinggi tanaman. Ini regresi di bawah ya, dari crop rate ya. Iya, Pak. Crop rate itu modelnya gimana? Modelnya tadi Y-nya bobot bulan plot, ya kan? Kalau regresi kan Y sama dengan A plus B X ya. Iya. Baik, jadi ini hasil, ya kan? Ini hasil atau bobot bulan plot ini tinggi tanaman. Ya. X-nya, X-nya betul, betul sekali. Ya. Jadi bedanya ini singkat cerita ya. Jadi ANOVA regresi ya itu termasuk famili modelinear, ya kan? Nah, jadi termasuk dalam keluarga modelinear lah gitu ya. Bedanya apa? Kalau ANOVA Y-nya ini numerik, X-nya ini kategori. Kategori itu ada taraf, ya kan? Ada taraf kan? Saya percobaan FUMO